menjalankan sistem informasi. Yang pertama, memantau integritas sistem. Memantau integritas sistem dijalankan secara berkala untuk menguji integritas sistem. Salah satu contoh program yang digunakan di sistem Unix adalah program Tripwire. Program paket Tripwire dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Yang kedua, audit. Audit ini adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti. Kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Audit teknologi informasi. Secara garis besar, audit TI dilakukan untuk menilai apakah sistem informasi terkomputerisasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Kemudian tujuan audit TI ini, yang pertama, mengamankan seluruh aset berupa hardware, software, SDM harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, efektivitas sistem informasi dikatakan efektif jika sistem tersebut telah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi ini dalam desain dan penggunaan sistem informasi berkaitan dengan efektivitas dan sisi ekonomis penggunaan sumber daya. Yang kelima, ekonomis, perhitungan dan pertimbangan benefit cost audio area audit TI. Yang keenam, perencanaan, bagaimana rencana harus dikelola sesuai tujuan. Yang ketujuh, organisasi dan manajemen fungsi material dan pengelolaan intrusi yang baik. Yang kedelapan, kebijakan dan prosedur, pembentukan kebijakan dan prosedur yang baik. Yang terakhir, kemampuan pengamanan terhadap aset penting perusahaan. Pihak yang diaudit TI: manajemen, divisi IT, manajer, network, DBA, sistem analis, programmer, dan lain-lain. Jenis audit PDI: application sistem verifikasi untuk memastikan kebenaran, kehandalan, kecepatan, maupun keamanan data pada saat pengiriman, pemrosesan serta pengelolaan informasi. Yang kedua, information processing specialist dengan kontrol pengembangan sistem dalam suatu organisasi. Yang keempat, application system manajemen dan network. Yang ketiga, backup secara rutin. Hal ini dilakukan untuk menghindari hilangnya data akibat bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Apabila data di backup akan tetap diletakkan pada lokasi yang sama, kemungkinan data akan hilang jika tempat yang bersangkutan mengalami bencana seperti kebakaran. Contoh servis yang menggunakan file untuk antara lain akses jarak jauh dengan menggunakan Telnet dan 4G, transfer file dengan menggunakan FTP, akses email melalui POP3 dan 5P4, pengiriman email melalui SMTP, kemudian terakhir akses web melalui HTTP.